Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku pengen bahas satu hal lagi, tapi dari suatu referensi dan bacaan yang aku pernah baca. Pernah nggak sih kalian ngerasa di hidup ini tuh kayak banyak ekspektasi orang yang menimpa kalian, bahkan kalian sampai ngerasa kayak terbebani atau terus-terusan memikirkan masa lalu, pernah nggak? Ingat siapa tuh? Atau hari ini kita ngerasa kayak banyak kekhawatiran yang belum kita bisa kelola gitu. Nah, kali ini aku akan bedah salah satu buku yang pernah aku baca, judulnya Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga. Nah, ini tuh salah satu buku self development yang lumayan fenomenal lah kota aku tuh. Dan judulnya Berani Tidak Disukai, yang memberikan pandangan sih untuk mengubah cara pandang aku ya tentang kayak membagi kebahagiaan dan hubungan interpersonal sama yang lainnya atau lingkungan gitu. Nah, buku ini tuh sebenarnya disajiinnya kayak bukan bacaan full, tapi kayak percakapan antara filsuf sama seorang pemuda gitu. Dimana si pemuda ini tuh kayak kita gitu, kayak mempertanyakan hal-hal yang mungkin kita anggap biasa aja, tapi ternyata itu sering banget terjadi dalam kehidupan kita atau fase-fase kehidupan kita. Nah, di buku ini tuh kayak dijelasin konsep psikologi dari individual Albert Adler. Nah, ini tuh salah satu tokoh yang di dunia psikologi itu emang terkenal banget lah selain dari Freud and Jung juga. Nah, di buku ini diajarin kalau misalnya kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita pilih. Dan untuk bisa mencapai kebahagiaan itu, kita tuh harus punya keberanian. Nah, maksudnya keberaniannya itu apa? Mari kita coba ya untuk kayak ngebuka. Soalnya banyak sih kalau dari babnya dan menurut aku percakapannya tuh membuat kita merenung sih. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya gitu. Nah, untuk pertama yang poin yang aku dapatkan dari buku ini itu adalah manusia itu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di masa lalu. Yang pernah aku bilang beberapa di video juga kayak masa lalu tuh menjadi suatu pelajaran atau kayak gambaran hidup yang pernah kita lewati. Apakah itu bisa kita rubah? Apakah itu bisa kita otak-atik? Gak bisa, karena ya masa lalu udah menjadi bagian dari hidup kita. Yang bisa kita ambil adalah pembelajaran dan cara untuk memperbaiki ke depannya agar hal yang mungkin buruk, agar hal mungkin yang menyakitkan itu tuh nggak bisa lagi terjadi gitu atau meminimalisir. Nah, di buku ini juga diberikan penjelasan bahwa pandangan dari si Freud ini meyakini bahwa trauma atau masa lalu itu nggak sepenuhnya menjadi ketidakbahagiaan kita saat ini. Jadi ada sebab akibat. Tapi kalau misalnya dari pandangan Adler punya sudut pandang di mana yaitu berbeda pandangan teologi atau ilmu tujuan. Kayak misalnya contohnya menurut Adler, kita tidak marah karena ada sebab di masa lalu. Tapi kita memilih marah karena marah adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan kita. Jadi kayak kita punya ini masa lalu, kita bukan marah sama masa lalunya, tapi kita jadikan marah ini sebagai alat untuk tujuan yang pengen kita dapat sebenarnya dalam diri kita. Misalnya agar orang lain menuruti keinginan kita. Nah, bukan hanya yang pengalaman yang menentukan kita, tapi makna yang diberikan pada pengalaman itu. Nah, kalau misalnya kalian punya masa lalu itu bukan masa lalu yang memberikan pengalaman ke kita sebenarnya, tapi kita yang memaknai pengalaman itu. Kita mau memaknai pengalaman itu sebagai kemarahan kah, kesenangan kah, atau pembelajaran, itu semua ada di tangan kita gitu. Dan pesannya itu yang aku tangkap ya, masa depan tuh nggak bisa ditentukan oleh apa yang terjadi pada masa lalu, tapi oleh apa yang kita lakukan saat ini. Dan kita punya kebebasan penuh untuk memilih tujuan kita, hidup kita. Masa lalu, masa depan sebenarnya masih menjadi bagian yang masih harus kita pahami bahwa yang paling penting dari itu semua adalah masa kini, masa dimana kita benar-benar bisa ngerasa hidup pada saat ini. Dan untuk hubungan persoalan tentang interpersonal gitu, pernah nggak kalian ngerasa kayak pengen bahagia, tapi kadang juga nggak bahagia sama hal-hal yang ibaratnya penderitaan dari luar diri gitu, entah orang lain, entah teman, entah kerabat yang mungkin aja bisa menyakiti dan berasal dari hubungan-hubungan yang diharapkan itu tuh bisa memberikan kebahagiaan, justru malah merasa kesakiti gitu. Nah, perasaan inferior ini tuh muncul karena kita terus bisa membandingkan diri kita sama orang lain. Tapi ada salah satu kunci dari buku ini yang aku lumayan dapat
insight ya, yaitu adalah pemisahan tugas. Dimana pemisahan tugas kayak sekolah ya. Pemisahan tugas ini berarti kita harus bisa membedakan nih, mana sih tugas kita yang mana tugas orang lain. Jadi tugas kita tuh kita membatasi nggak semua hal di muka bumi ini harus kita kendalikan sendiri, harus kita kerjakan sendiri. Pahami beberapa ada tugas orang lain yang memang sepatasnya mereka ya kerjakan tugas mereka. Dan tugas kita ya melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya tugas orang lain ada yang menilai, ada yang menerima, ada yang menolak, itu ya nggak perlu kita khawatirkan sebagaimana berlebihan gitu. Misalnya kayak gini, kita punya peran sebagai teman. Terus teman kita juga peran sebagai teman. Ya kita melakukan peran kita sebaik mungkin sebagai teman, tapi ketika kita memang butuh atau memang kita sedang diperlakukan baik oleh teman kita atau dia sedang mengerjakan sesuatu tugas dia, ya biarkanlah bagikan tugas itu kepada peran-peran yang ada di kehidupan kita. Jangan mengontrol semuanya sendiri, supaya akhirnya kewalahan sendiri dan akhirnya menyiksa diri juga gitu. Jadi kadang juga kita harus paham bahwa tugas kita adalah menjadi yang terbaik, menjadi versi yang terbaik, menjadi orang yang emang ya baik gitu. Tapi tugas orang lain ya pahami bahwa mereka bisa aja menyukai kita juga, mereka bisa aja nggak menyukai kita juga, atau mereka aja bisa menolak atau yang membenci sama kita. Ya tugas mereka mungkin di dunia ini mungkin sebagai pembelajaran dengan cara itu, dan sadari bahwa kekhawatiran kita terhadap nggak disukai oleh orang karena bukunya berani tidak disukai itu adalah masalah dari hal yang mungkin sebenarnya kita pikirkan gitu ya. Tapi reaksi orang lain atau tindakan mereka atau opini mereka, ya itu tugas dari bagian mereka. Dan kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu. Nah, berani untuk tidak disukai ini berarti kita memiliki kebebasan untuk keberanian untuk tidak terus-terusan memenuhi ekspektasi orang lain. Karena ekspektasi orang lain juga bukan salah satu hal yang emang harus kita kejar gitu. Ekspektasi sendiri pun kalau misalnya kita punya ekspektasi kadang ada kalanya nggak berhasil dan kita capek gak sih? Kita kayak sedih gak sih? Tapi ya kita menguatkan diri sendiri, sedangkan ekspektasi orang lain tuh banyak nggak bisa selesai gitu, dan memenuhi kehidupan orang lain, ekspektasi orang lain ya hanya menyiksa ketenangan diri gitu. Dan yang konsep yang ketiga yang aku dapat juga yaitu menerima diri dan kontribusi sosial. Jadi apa sih sebenarnya kebahagiaan sejati yang menurut Adler yang ditulis Adler di sini ini? Ada 3 kebahagiaan yang ditulis. Yang pertama adalah penerimaan diri atau self acceptance. Nah, berarti penerimaan ini tuh bukan berarti penegasan yang harus nih gue nih, tapi lebih ke menerima diri. Kita perlu berusaha menjadi seseorang yang lebih baik setiap harinya, tapi kita nggak terus-terusan menuntut diri kita untuk sempurna, karena kita hanya perlu menerima diri kita sendiri gitu, dengan apa adanya kita, kelemahan kita, untuk bisa maju sampai ke titik yang kita harap itu adalah tujuan kita. Tapi definisi kesempurnaan, versi terbaik dari diri kita, itu tuh apa sih? Itu kembali lagi pertanyaan ke dalam diri kita, apa yang emang pengen kita kejar, dan emang mau sampai kapan terus-terusan menyangkal diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan malah membandingkan sama orang lain. Justru kalau kita belajar menerima diri, bukan berarti menerima diri itu kayak ya udahlah emang gue kayak gini, enggak, tapi justru menerima diri, oh iya aku punya kekurangan di sini, tapi aku punya kelebihan di sini, aku bisa memanfaatkan itu. Bukan yang pasrah, tapi lebih legowo gitu. Maksudnya gimana ya bahasanya, lebih ke kayak apa yang ada di diri kita tuh ya diterima, disyukuri sebagai bentuk terima kasih kita juga kepada pencipta yang telah menciptakan kita gitu. Dan anggaplah diri kita tuh sebagai seseorang yang harus bisa belajar untuk memperbaiki diri juga, dan gak selalu harus sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan gitu. Kita boleh menjadi yang terbaik, tapi ya kesempurnaan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa aja membuat kita jadi seseorang yang perfeksionis dan gak menikmati hidup juga bisa. Lalu yang kedua adalah kepercayaan terhadap orang lain. Kita pernah gak dengar istilah trust issue nih? Aku trust issue nih. Tapi kita harus paham juga, setelah kita menerima diri kita sendiri, kita perlu melatih kepercayaan kita sama orang lain. Walaupun mungkin kadang ada trauma, ada hal-hal yang mungkin membuat kita sulit untuk percaya sama orang lain, tapi kepercayaan itu tuh harus kita latih bangun pelan-pelan. Kalau misalnya kita terus takut dikhianati, kita terus takut untuk disakiti, kita nggak akan pernah bisa membangun hubungan yang benar-benar tulus gitu. Karena hubungan yang benar-benar tulus itu dibangun dari kayak kepercayaan satu sama lain gitu. Terus juga intimasi untuk merasa perasaan rapuh gitu di depan. Karena kalau misalnya kita terus-terusan kuat gitu, hubungan juga ya harusnya kan bisa saling menjadi wadah gitu untuk bisa
merasa nyaman, tenang gitu antara satu sama yang lain, entah itu hubungan pertemanan, percintaan, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah kontribusi sosial. Inti dari kebahagiaan adalah memiliki perasaan kontribusi. Sebenarnya menurut definisi bahagia kan banyak ya. Definisi karena bahagia karena beli barang, atau definisi bahagia karena olahraga. Ada juga definisi yang lebih bahagia yang jauh lebih damai, yaitu ketika kita berkontribusi, ketika kita merasa berguna, ketika kita merasa bisa bermanfaat untuk orang lain atau komunitas gitu, tanpa mengharapkan pujian dan imbalan. Disitulah kita akan merasakan bahwa kebahagiaan kita tulus, karena kebahagiaan yang kita dapat itu keberadaan yang kita fulfill dan mindful. Kita lebih merasa berguna untuk orang lain, keberadaan kita tuh bermanfaat sama orang lain. Makanya kayak beda aja gitu ketika kalian, tapi bukan yang jadi kayak mau dimanfaatin sama orang lain, bukan, tapi lebih ke kalian punya hal yang bisa kalian bagikan, entah itu tenaga, entah itu materi, entah itu waktu, terhadap orang-orang yang memang kalian percaya, yang kalian sayang gitu, yang kalian pedulikan gitu. Dan di situ tuh kalian tanpa merasa ada embel-embel pengen dapat ujian, imbalan, dan segala macam. Jadi tulus ketika kalian membantu atau memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan tanpa imbalan apa-apa, kalian akan merasa lebih senang. Ya, aku bisa membantu sesama. Hari ini aku bermanfaat buat orang lain. Disitulah kebahagiaan kecil yang mungkin akhirnya membuat kita tuh jauh lebih percaya diri gitu. Jadi selain kita paham bahwa kita sudah bisa membedakan tugas kita dan tugas orang lain, kita juga harus paham bahwa untuk berani nggak disukai oleh orang di buku ini tuh kita harus sadar bahwa masa lalu itu tidak menentukan masa kini. Terus tugas orang lain dan tugas orang yang ada di sekitar kita tuh bukan tanggung jawab kita sepenuhnya, tapi kita bisa pegang tugas kita dan temukan kebahagiaan diri itu dari penerimaan diri dan juga kontribusi sosial. Buku ini tuh akhirnya mengajarkan beberapa poin sih. Masih banyak soalnya, karena dia tuh berchapter-chapter, kayak pemuda ini tuh malam ini datang ke filsuf cerita lagi. Nah, itu hanya sebagian dari buku yang aku ceritakan ini. Nah, momen yang paling ada di saat ini tuh momen yang paling penting untuk kita terus-terusan merasa bisa hidup, bisa belajar, bisa menerima. Mungkin masa lalu atau masa depan tuh sangat menarik ya, topik yang sangat menarik. Tapi terus-terusan hidup di masa lalu dan masa depan tuh kayak, ya ampun, ibarat kita nyetir mobil gitu ya. Di depan ini masa lalu itu kaca spion, dan saat ini kita mengemudi. Apakah kita harus terus-terusan melihat kaca spion masa lalu kita? Ya otomatis yang di sini kita bisa teroyak dong, yang depan juga bisa teroyak. Apakah kita terus fokus-fokus sama masa depan kita tanpa melihat hal yang pernah ada di masa lalu sebagai pembelajaran? Ya bisa aja kita nggak tahu hal yang di masa lalu bisa menjatuhkan kita juga. Tapi justru yang paling baik adalah ketika kita fokus menyetir dan tahu arah tujuan kita, melihat masa depan kita juga dengan baik, dan memaknai bahwa masa lalu juga adalah bagian gitu yang harus kita waspadai, pelajari, dan jadikan sesuatu yang berharga. Selain itu juga kita mungkin tidak ada rencana besar yang gak ada garis takdir yang kaku juga, enggak. Jadi kita hanya perlu keberanian untuk bisa hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri. Karena prinsip kita aja kadang kita suka ada hal yang membuat kita bingung gitu. Apalagi kita terus-terusan hidup ngikutin prinsip orang lain, kita bakal lebih capek lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalau di sini kan banyak yang gak hanya tentang orang lain aja, tapi juga tentang pemahaman untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari ketenangan juga. Itu tuh dijelaskan di buku ini, walaupun nggak begitu banyak ya, tapi dari dunia ini kita harus berani untuk gak disukain, untuk mengambil kebahagiaan kita, mengambil tugas kita yang memang bisa kita kendalikan. Jadi buat teman-teman yang lagi ngerasa kayak takut overthinking terhadap orang lain juga, terhadap diri juga, karena ini semua pembelajaran dari kita semua ya, proses dari pendewasaan diri ya dimulai dari jurnal diri masing-masing. Jadi sekian aja gitu buat topik yang aku sampaikan pada hari ini. Sekiranya mungkin rada belibet atau sulit dimengerti, ya mohon maaf. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Bye.